Good day teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbagi tips yang saya temukan belum lama ini. Kita tahu bahwa tidak ada yang tahu kapan the new normal itu akan terbentuk. Karena ini masih berkembang ya. Situasinya masih ups and down. Belum ada kenormalan baru. Kalau kita bilang kenormalan baru, minimal ada satu masa statik terus seperti itu ya. Dan kita menikmati momen-momen itu. Tapi tampaknya tidak ada. Nah, setahun setengah ini hampir semua bisnis kena. Ya. Tempat saya bekerja dan juga bisnis saya sendiri, saya kebetulan ada bisnis, juga terkena. Tapi lucunya, saya punya bisnis justru melihat banyak peluang, banyak kesempatan untuk bertumbuh. Justru di saat kita belum mencapai kenormalan baru. Yang paling menarik adalah ada waktu kita belajar. Dengan kita mencapai apa yang kita alami hari ini ya, rutin, nggak ada kegiatan banyak, mungkin sebagian mengeluh nggak pernah berhenti. Saya menemukan satu hobi baru, yaitu merenung dalam-dalam, deep thinking, ya. Hampir seperti meditasi tapi dalam bahasa modern ya, dalam bahasa orang corporate. Apa yang saya renungkan? Inilah kesempatan saya melihat masa lalu dengan lebih jernih. Saya ingat ketika saya belajar di Astra, dulu karir saya pertama kali sejak saya kembali ke Indonesia, saya ada di Astra. Saya belajar tentang 7 Habits. Habits ketujuh semua orang tahu. Asalah gergaji. Asalah gergaji ini adalah time to retreat. Waktu untuk undur diri sejenak, melihat apakah apa yang kita lakukan itu hasil irisannya, kalau itu irisan, itu rapi. Gergaji tumpul, pertama tidak akan memotong dengan cepat dan efisien, tapi juga akan membuat irisan atau goresan yang kasar. Dengan adanya pandemi ini, saya memiliki kesempatan untuk merenung dalam-dalam tanpa terburu-buru, tanpa ada target. Ya. Benar-benar merenungkan. Apa yang selama ini saya pikir itu sudah bagus. Saya bongkar lagi. Ternyata ada beberapa hal yang saya melihat, saya belum kapitalisasi kemampuan, talenta saya, dan jejaring saya. Ada banyak sumber daya ternyata di luar saya yang sebenarnya saya punya akses untuk pakai, tapi tidak saya pakai. Saya terlalu angkuh untuk mengandalkan diri saya sendiri. Ternyata hari ini saya melihat itu sharing economy, outsourcing. Ya, kita berbagi sumber daya, kita mobilisasi. Ya, kalau istilahnya Pak Renald Kasali, pakar disrupsi, tidak hanya kita mobilisasi saja, tapi juga kita orkestrasi. Sehingga setiap orang memainkan peranan dan setiap orang mendapatkan reward. Win-win. Ya. Saya memiliki 3 habit baru yang saya perlu bagikan kepada Anda. Sekarang adalah kembali ke analog. Kalau Anda punya block note kertas ya bukan block note digital yang ada di handphone Anda, pakailah itu untuk mencatat apa rencana Anda besok pagi. Jadi ketika malam sebelum tidur, Anda tulis 3-5 saja, nggak usah banyak-banyak. Anda tulis pendek-pendek poin-poin. Lalu setelah itu Anda renungkan, Anda bawa dalam doa sebelum tidur. Dan besok pagi ketika Anda bangun, Anda berdoa lagi, Anda siap mengeksekusi apa yang Anda rencanakan itu. Saya baru tahu begitu kita memikirkan sambil menulis, kekuatannya 2 kali untuk menjadi internalisasi bagi diri kita. Ya, kita pikirkan tapi juga kita tulis. Itu salah satu habit ya, yang saya lakukan. Yang kedua adalah kita sadar waktu. Kita tidak akan pernah punya waktu, bukan karena kita kebanyakan pekerjaan, tapi karena kita tidak fokus. Karena pikiran kita kemana-mana, ya, membayangkan sesuatu ya, istilahnya tuh overthinking. Sehingga kita tidak punya waktu untuk menikmati the moment. Nah, sadar waktu itu adalah menghargai saat ini. Apa yang sudah saya terima. Kalau kita menghargai dan mensyukuri apa yang sudah kita terima, hati kita itu lega, longgar. Ya. Hati kita menjadi begitu luas. The room is bigger in our heart to improve. Ya. Dan ini sangat penting bagi kita semua
untuk selalu memakai ruang yang besar itu, karena itu ruang terbesar yang ada di dunia adalah ruang untuk kita improvisasi, untuk menjadi lebih baik. Ya. Yang pertama tadi mencatat ya, seperti jurnal pendek-pendek dan rencana kerja. Yang kedua adalah kita memakai kesadaran kita akan waktu. Dan yang ketiga dan yang sangat penting adalah kita mau melakukannya at once, now. Dulu saya pikir karena tidak ada pandemi ya, semua mengalir. Hidup akan baik-baik saja dengan mengalir ya. Yang penting hidup dinikmatilah. Sekarang tidak bisa begitu lagi. Kita tidak tahu kapan pandemi selesai, tapi semua orang, semua pengusaha sekarang berpikir seperti ketapel. Mumpung ini adalah masa vakum, masa tenggang. Kita akan menarik diri ke belakang seperti ketapel, sehingga bila tiba waktunya, pandemi ini sudah mulai dirasakan sebagai kenormalan baru. Ada habit baru. Begitu kita lepas ketapel itu, kita akan maju lebih cepat. Mungkin 5-10 kali lipat daripada kecepatan kita sebelum kita terkena pandemi. Itu teman-teman, ya, 3 hal. Pertama, Anda tulis apa yang menjadi rencana kerja Anda dan jurnal. Yang kedua, sadarlah akan waktu. Dan think about the power of now. Lakukan sekarang juga.